sore Pak Pala. Selamat sore Pak Kongli. Pak, kami ingin pendapat Bapak. Ya. Bapak seorang politisi senior, sekaligus putra tebing tinggi. Pasca pemerintah Pak membangun tol Medan Kisaran, Medan Pematang Siantar, Ya. dunia usaha di kota tebing tinggi banyak yang tutup Pak. Pertokoan banyak yang tutup, rumah-rumah makan banyak yang tutup. Untuk itu, apa saran Bapak kepada pemerintah untuk membangun kembali dunia perekonomian di kota tebing tinggi? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Kongli. Memang saya melihat sepanjang jalan ya, mulai dari Kelurahan Pabatu Iya. sampai ke Kelurahan Rantolaban. Itulah jalan yang dilintasi kalau kita dari Siantar mau menuju Medan, Iya. masuk pusat kota yang tidak melalui tol. Iya. Memang sejak dibukanya tol pada tahun 2024 ya, pada bulan Februari dibuka Medan Indrapura, pada bulan Maret malah sudah buka Medan Kisaran 2024 itu, dan pada bulan September yang lalu sudah buka dari Medan Siantar langsung. Ini mengakibatkan masyarakat yang melintas kota tebing tinggi kan berkurang, Pak. sehingga yang akan makan juga di kota tebing tinggi kalau dia dari Siantar atau sebaliknya ya udah dia langsung aja ke daerah tujuannya, karena tebing tinggi dianggap jadi daerah perlintasan. Pak. Ya, jadi begitu juga pertokoan. Kenapa banyak yang tutup pertokoan? Karena juga orang dari Medan ke tebing atau tebing ke Medan kan sudah cukup dekat, ya, dan sebaliknya. Jadi salah satu untuk mengatasi supaya kota tebing tinggi itu tidak mati, ya, dan perekonomiannya tetap bisa tumbuh, dan orang tidak melewati kota tebing tinggi hanya dari jalan tol, itu harus dibuka tol di Pabatu. Ya, pintu gerbang ya Pak ya. Pintu tol ya, pintu gerbang tol di Pabatu harus dibuka. Yang pada saat kita berdiri ini, tempat kita berdiri ini, ini jaraknya ke pusat kota hanya 10 km. Jadi artinya apa? Ketika orang dari Siantar, kalau ini tidak ada pintu tol ini, mau ke kota tebing dia nggak mau keluar di pintu tol tebing Bamban itu, yang dia akan kembali ke kota tebing. Karena terlalu jauh Pak ya. Terlalu jauh. Pak, ya. Jadi kalau dia dari sini, dia langsung keluar Pabatu, masuk tebing, dan kalau dia mau melanjutkan ke Medan, dia udah masuk ke tol tebing Bamban tadi. Pak. Jadi dulu ini ada kesalahan dari pihak pemerintah, dan dalam hal ini pihak Kementerian PUPR yang merencanakan tol ini. Kenapa pintu tol Pabatu ini diabaikan, tidak dibuat, gitu ya. Jadi saran saya, nanti saya akan mengajak DPRD Kota Tebing Tinggi. Saya kan alumni dari sana, alumni DPRD Tebing Tinggi ya, pernah 15 tahun, dan mengajak wali kota yang terpilih nanti, yang baru, supaya sama-sama kita dukung ke pemerintah pusat, supaya pintu tol tebing tinggi pintu tol Pabatu ini dibuat. Dan letak ini sangat strategis, dekat ke kota tebing tinggi Pak ya? 10 km ke pusat kota, karena ukuran pusat kota itu kantor pos. 10 km, dan di sini kalaupun kita mau melintasi rel kereta api, itu rel kereta api ada di bawah. Pak, jadi tidak begitu besar biaya, apalagi jalan yang akan dipakai ini kalau nanti direstui oleh pemerintah pusat ini kan HGU, PTP Nusantara 4 ya. Jadi kalau HGU kan tidak susah untuk ganti ruginya, hanya bayar PNBP. Ya. Jadi saya kira ini harus menjadi perhatian yang serius, supaya kota tebing tinggi jangan mati. Begitu, Pak. Itu masyarakatnya banyak yang miskin di tebing karena dunia ekonomi ya tidak tidak bangkit. Dunia usaha banyak yang menjerit Pak. Ya, dunia usaha. Makanya kalau kita lihat nanti bisa Bapak lihat. Banyak itu ruko-ruko sekarang yang sudah pakai merek dijual. Bahkan ada satu rumah makan Bayu Lagon yang dulu Presiden Jokowi pernah makan di situ juga sudah tutup Pak, dan pakai merek dijual. Ini tanggung jawab kita bersama, tidak hanya DPRD, tidak hanya wali kota, tapi tanggung jawab seluruh tokoh masyarakat dan masyarakat, supaya pintu tol ini di Pabatu ini dapat dibuka. Pak ya.
Gitu juga pintu tol yang lama itu, yang kalau kita mau ke Medan itu harus dihidupkan kembali, jadi nggak usah muter-muter. Pintu tol yang lama Pak ya? Iya, pintu tol yang lama yang pertama kali yang ada di tebing tinggi itu harus dibuka lagi. Jadi tidak muter-muter ke sana dan angka kecelakaan juga sangat tinggi di sana. Sehingga ada kesempatan menuju kota tebing tinggi. Iya, masuk dan keluarnya orang nggak enggan lagi. Jadi tebing tinggi tidak terabaikan, tidak dilewati gitu aja lewat tol. Tapi mereka, oh kita ke tebing karena bisa keluar di Pak Batu, nanti masuk lagi kita dari tol Tebing Bamban. Saya kira itu Pak solusi yang bisa ditawarkan, dan saya juga akan membantu pemerintah Kota Tebing Tinggi nanti selaku politisi yang berasal dari Tebing Tinggi akan membangun pusat-pusat perekonomian dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada. Kearifan lokal ya. Saya kira itu aja Pak Kongli. Saya kira Pak cukup menarik Pak ya. Saran Bapak ini. Kiranya pemerintah bisa mendengar Pak ya. Harus mendengar. Kalau enggak berarti pemerintah pusat ikut membunuh Kota Tebing Tinggi. Begitu, Pak, ya. Harus itu. Menyangkut harkat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak. Ya. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak lah. Ya, terima kasih. Atas sarannya. Ya. Oke. Sore Pak. Sore.